Sepuluh kejadian aneh di luar perkiraan manusia. Dunia yang menurut kita selalu bisa dideskripsikan dengan kata-kata oleh ilmu pengetahuan, ternyata terkadang sulit untuk dipercaya. Banyak hal-hal aneh yang terjadi begitu saja, dan para ilmuwan pun tidak bisa memastikan mengapa bisa terjadi peristiwa aneh tersebut. Namun kejadian tersebut terbukti ada, dan menjadi sebuah penanda tentang kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta. Peristiwa hujan darah. Antara bulan Juli tanggal 25 dan September tanggal 23 tahun 2001 dilaporkan bahwa telah turun hujan aneh dengan warna air yang tidak biasa, yakni berwarna merah. Kejadian aneh dan mengerikan ini terjadi di bagian selatan negara bagian Kerala, India. Orang terkejut dan takut karena seperti terjadi hujan darah yang tercurah deras dari langit. Hujan darah ini terjadi secara sporadik di seluruh wilayah, dan ilmuwan bergegas ke tempat kejadian untuk menganalisis komposisinya. Setelah air hujan itu diteliti, penemuan yang mengejutkan didapat bahwa partikel mikroskopik yang hadir dalam air sama dengan partikel yang terdapat pada sel darah manusia. Itu sebabnya air hujan berubah warna menjadi mirip warna darah. Kemunculan makhluk penghisap darah ternak. Kisah ini muncul karena adanya ratusan ternak ditemukan tewas dalam keadaan terpotong-potong di kawasan Amerika Selatan. Lalu muncul dugaan yang masih bersifat rumor bahwa penyebabnya adalah makhluk asing yang disebut chupacabra. Dalam dekade terakhir, kasus ini muncul lagi, di antaranya di Brasil, di mana ratusan ternak ditemukan tercabik-cabik. Yang unik dan menyeramkan, pada ternak yang sudah termutilasi itu hanya ditemukan sedikit darah. Sepertinya, sebagian besar darah ternak ini telah dihisap oleh makhluk aneh itu. Tanda-tanda lainnya adalah rahang, lidah, dan anus yang hilang. Tanda-tanda ini sama dengan kasus mutilasi ternak di Amerika. Mitos makhluk penghisap darah ini muncul pertama kali di Puerto Rico tahun 1970-an. Ketika itu, dilaporkan banyak kambing dan domba mati dengan darah yang habis terhisap. Memang, pada awal kemunculan kasus ini, sasaran makhluk itu adalah kambing dan domba. Namun, pada 2 dekade berikutnya, muncul kasus baru di Meksiko, di mana yang diserang bukan hanya kambing dan domba, tapi juga ternak lainnya. Alien melakukan penculikan manusia. Pada 19 September 1961, dunia dikejutkan dengan pernyataan suami istri asal Amerika Serikat mengaku untuk pertama kalinya melihat benda asing melayang di sebuah dusun di negara bagian New Hampshire. Tak hanya itu, mereka mengklaim telah diculik oleh makhluk dari luar bumi. Kisah keduanya ditulis dalam buku laris The Interrupted Journey pada tahun 1966. Berdasarkan cerita keduanya yang sangat menghebohkan hingga ke seluruh dunia pada masa itu, UFO terlihat sekitar pukul 22.30 waktu setempat. Suami istri itu baru pulang dari berlibur dari air terjun Niagara, perbatasan Amerika dan Kanada. Layaknya cerita dalam film, benda itu terbuka dan muncul sosok bukan manusia setinggi 3,3 meter. Wajahnya berbeda dari penduduk bumi kebanyakan. Suami istri itu percaya mereka makhluk dari luar angkasa. Betty dan Barney diculik dan dibawa ke dalam benda berbentuk kue panekuk itu dan dibawa ke tengah pola rasi bintang bernama Zeta Reticuli. Selebihnya, mereka tidak sadar lagi. Misteri suara dengungan aneh. Penduduk kota Taos, New Mexico telah lama bingung dengan fenomena aneh yang terjadi di daerahnya, yakni munculnya suara dengungan yang seolah datang dari jauh, mirip suara mesin diesel yang menyala. Namun, sumber suara itu sampai kini tidak ditemukan. Anehnya, suara ini tidak semua bisa mendengar, hanya pernah didengar oleh sekitar setengah dari penduduk. Mereka yang pernah mendengar pernah mengunjungi para ilmuwan untuk meminta penjelasan tentang fenomena ini. Namun, penelitian yang dilakukan gagal, bahkan pendeteksian suara dengan menggunakan peralatan audio canggih pun tidak berhasil. Kematian personil 27 Club. Kematian merupakan hal yang wajar bagi manusia, namun kematian personil 27 Club menjadi bagian dari kejadian aneh di dunia. Hal itu dikarenakan kelima personil tersebut meninggal pada usia ke-27 tahun dengan waktu yang berbeda. 27 Club telah berulang kali dikutip dalam majalah musik, jurnal, dan pers harian. Ada berbagai teori dan spekulasi tentang penyebab kematian dini tersebut, sering disebut sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba dan alkohol. My Way. Judul lagu tersebut merupakan lagu dari Frank Sinatra. Lagu tersebut menjadi awal kejadian aneh yang terjadi di Filipina. Beberapa kejadian mengerikan menimpa mereka yang menyanyikan lagu tersebut. Bahkan, saking banyaknya fenomena aneh terkait lagu itu, sampai-sampai beberapa pemilik bar karaoke di Filipina benar-benar menghapusnya dari daftar pilihan lagu. Fenomena ini begitu menakutkan hingga menjadi urban legend pembunuhan Mayway di Filipina. Sebutan tersebut mungkin terlalu berlebihan, namun beberapa kejadian menjadi buktinya.
Kengerian yang ditimbulkan lagu My Way ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2000 di Filipina. Setidaknya 6 orang pada waktu dan tempat kejadian berbeda meninggal dengan tragis setelah menyanyikan lagu tersebut di karaoke. Teori pun bermunculan untuk mencari tahu mengapa lagu ini bisa memicu kekerasan. Bisa jadi, menurut pemilik sekolah musik Bud Albarisin, bahwa lirik My Way menginspirasi kesombongan dan arogansi si penyanyi. Perjalanan menembus waktu. Artefak kuno yang telah ditemukan menunjukkan gambar laki-laki asing yang mengenakan seperti pakaian ruang angkasa. Dalam artefak itu, dia mengenakan pakaian transparan dengan peralatan sejenis helm di kepalanya. Bahkan terlihat juga bentuk orang yang sedang mengendarai sebuah alat canggih yang sudah digambarkan pada manusia zaman kuno. Muncul juga lukisan-lukisan goa hieroglif Mesir yang lebih mencengangkan adanya artefak kuno dari Mesir yang menggambarkan piring terbang, pesawat, dan helikopter. Ini membuat para arkeolog bingung, apakah ini pertanda bahwa suatu ketika kita akan berhubungan dengan makhluk asing di luar bumi, atau suatu hari nanti kita akan mengembangkan kemampuan kita sehingga dapat melakukan perjalanan menembus waktu. Air hangat di tengah padang es Greenland. Ada yang unik di Greenland, di mana ada sumber air panas yang muncul dari perut bumi yang menjadikannya sebuah kolam pemandian air panas di tengah-tengah padang es. Meski Greenland berada di kawasan beriklim dingin, namun karakteristik Greenland Selatan jauh berbeda dari tempat-tempat lainnya, di mana sejauh mata memandang hanya ada bongkahan es yang menutupi daratan selama musim dingin tiba. Di kawasan Greenland Selatan, terdapat sumber air panas yang berlimpah. Banyak kolam yang tersebar di seluruh pulau, yang mana kolam-kolam itu berisi sumber air panas yang langsung keluar dari dalam bumi. Dengan suhu terjaga di kisaran 34-38 derajat, sehingga mampu membuat nyaman orang-orang yang berendam di dalamnya, meski selama musim dingin yang membeku. Uniknya, kolam-kolam ini terbentuk secara alami di tengah lapangan rumput. Air sungai tercemar rasanya seperti gula. Kejadian unik ini terjadi pada tahun 2006 lalu, di mana air laut yang masuk ke Mumbai tiba-tiba dialiri air di Sungai Mahim Creek, salah satu sungai yang sangat kotor dan terpolusi di India. Sungai ini menjadi tempat pembuangan limbah mentah dan limbah industri setiap harinya. Selang beberapa jam, mendadak sungai yang semula kotor itu berubah menjadi manis. Penduduk Al-Gujarat mengatakan bahwa air laut di pantai Titol juga berubah manis. Dewan Pengendali Polusi Maharashtra telah mengeluarkan peringatan agar tidak ada penduduk yang meminum air yang ada. Kendati demikian, tetap saja banyak orang yang mengumpulkan air tersebut dalam botol, walaupun banyak sampah dan plastik yang ikut hanyut dalam arus yang ada. Sekitar jam 2 pagi, pada keesokan harinya, para penduduk yang berjaga mulai mengakui bahwa air itu tidak lagi manis, tetapi berubah menjadi asin kembali. Wabah tertawa. Kejadian paling aneh yang berhasil didokumentasikan dalam penyakit psikogenik massal ini adalah wabah tawa Tanganyika pada tahun 1962. Kejadian lengkap atas kondisi ini digambarkan dalam sebuah kertas yang diterbitkan oleh Central African Journal of Medicine pada tahun 1963. Wabah ini dimulai dengan adanya bercandaan antara para mahasiswa di salah satu asrama di negara Tanzania. Entah karena apa, salah seorang remaja putri mulai tertawa tidak terkendali. Tertawa ini pun tak hanya berlangsung beberapa menit, tetapi berjam-jam, bahkan berhari-hari. Korban wabah ini hampir semuanya adalah wanita, yang akhirnya mengalami kesakitan, pingsan, masalah pernafasan, gatal-gatal, dan bahkan menangis, yang semuanya muncul akibat tertawa histeris. Bahkan, wabah tawa ini menular ke orang tua para mahasiswa, juga sampai ke sekolah lain dan bahkan ke desa sekitarnya. Dibutuhkan waktu 18 bulan lamanya sebelum wabah ini berhenti total.